Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya kemencangan berita untuk hari ini, Kamis 24 April 2025. Sari berita penting, pencalonan RT unik dan korupsi dana desa. Berita kedua, mahasiswa unjuk rasa ke pemerintah daerah Tebu terkait RPJMD. Berita ketiga, kecelakaan beruntun di Bukit Berbunga, Padang Panjang, dan truk hantam rumah di Padang Besi. Berita selengkapnya, seorang pria lajang melayangkan laporan ke Kementerian Hukum RI wilayah Jambi karena tak bisa mencalonkan diri menjadi ketua RT. Dia adalah seorang laki-laki bernama Reza, berumur 30 tahun, asal Tambak-Sari, Kecamatan Jambi Selatan. Reza gagal mencalonkan diri sebagai ketua RT dalam pemilihan RT serentak di Kota Jambi. Alasannya karena dia belum menikah. Pria berusia 30 tahun ini berniat mencalonkan diri sebagai ketua RT 20 tempat dia tinggal di Kelurahan Tambak-Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Namun niatnya terkendala peraturan wali kota Perwal yang menyebutkan calon ketua RT harus sudah menikah. Reza pun menuntut keadilan karena menganggap anak muda juga punya potensi untuk mengabdi ke masyarakat. Saya menuntut keadilan di mana anak-anak muda yang berpotensi untuk mengabdi kepada masyarakat terganjal aturan karena belum menikah, ujarnya saat dihubungi media Selasa 22 April 2025. Reza menceritakan sosialisasi Perwal soal pemilihan RT serentak itu disampaikan pada tanggal 27 Maret 2025. Sehari setelahnya, tepatnya tanggal 28 Maret 2025, dia membuat laporan ke Kementerian Hukum RI kantor wilayah Jambi. Namun laporannya tidak mendapatkan tanggapan. Tempo hari dia lantas membuat laporan ke Ombudsman Jambi pada tanggal 18 April 2025. Setelah melapor ke Ombudsman, laporan saya dimediasi, ujarnya. Di sanalah dia menerima penjelasan alasan syarat tersebut. Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi, Gempa Awal John, memberikan penjelasan terkait Perwal tersebut. Dia mengatakan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 kemarin, pihaknya telah melakukan mediasi dengan pelapor Reza di Kementerian Hukum RI kantor wilayah Jambi. Pada akhirnya Reza menerima alasan yang disampaikan oleh Pemkot Jambi. Dalam proses tersebut pelapor Reza menerima keterangan dan alasan yang kami sampaikan, ujarnya Rabu 23 April 2025. Gempa memaparkan syarat tersebut tidak serta-merta muncul, melainkan berdasarkan usulan masyarakat saat Perwal tersebut disusun. Kata dia, Perwal itu mengandung arti sosiologis yang mana ketua RT itu harus sebagai pemimpin kepala keluarga. Dia juga yang menjadi alasan ketika menjadi ketua RT maka diutamakan yang sudah berpengalaman dalam memimpin keluarga. Maka kita syaratkan yang menjadi ketua RT harus sudah menikah atau sudah pernah menikah, pungkasnya. Sumber berita Tribun News. Sementara Kepala Desa Sungai Lelang, Kecamatan Lembah Masyurai, Kabupaten Merangin, Jambi, didemo warganya sendiri pada hari Rabu tanggal 23 April 2025. Aksi tersebut dipicu dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan sang kepala desa. Aksi demonstrasi itu terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @infojambi_, memperlihatkan warga berkumpul di depan kantor desa Sungai Lelang menyuarakan tuntutan mereka. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Merangin, Andri Susman, saat dikonfirmasi media melalui sambungan telepon membenarkan adanya aksi demonstrasi tersebut. Dia mengatakan sebelum aksi berlangsung, Badan Permusyawaratan Desa BPD telah terlebih dahulu menyampaikan aspirasi masyarakat secara tertulis kepada kepala desa melalui camat setempat. Camat sudah memfasilitasi dan memanggil kepala desa untuk dimintai penjelasan atas sejumlah poin inspirasi dari BPD. Jawaban pun telah diberikan secara tertulis oleh Kades, jelas Andri. Dikatakan Andri, dari hasil monitoring dan evaluasi Monef
yang dilakukan oleh camat memang terdapat indikasi penyimpangan penggunaan anggaran dana desa. Namun Kades tersebut bersedia mengembalikan dana yang dipermasalahkan tersebut. Yang belum jelas apakah jawaban tertulis dari kepala desa ini sudah disampaikan kembali oleh BPD ke masyarakat atau tidak, karena sampai akhirnya muncul aksi demo tidak ada reaksi lanjutan dari BPD katanya. Menurut Andri, jika memang BPD menilai permasalahan belum selesai, seharusnya mereka melapor secara resmi ke inspektorat untuk ditindaklanjuti sesuai tugasnya. Tapi kalau memang ada indikasi pelanggaran, sebaiknya BPD segera melaporkan ke inspektorat agar bisa diperiksa lebih lanjut, ujar Andri. Dia juga menegaskan pemberhentian kepala desa hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, dan masa jabatannya berakhir. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa atau ditetapkan sebagai terpidana dalam kekuatan hukum yang tetap, ingkrah. Sampai saat ini berita dibuat masih sebatas dugaan, belum ada laporan resmi yang masuk ke APIP. Kami harap masyarakat bersabar menunggu proses pemeriksaan. Semua pihak terkait diharapkan dapat memberikan keterangan secara jujur agar pemeriksaan berjalan lancar, pungkasnya. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tebo Gemakato Cabang Tebo menyayangkan tidak dilibatkannya mahasiswa dalam pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah RBJMD Kabupaten Tebo. Hal itu disampaikan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025. Ketua Gemakato Cabang Tebo menilai pembahasan RBJMD yang digelar di Aula Kantor Bapalitbangda Kabupaten Tebo tidak mencerminkan keterlibatan publik secara inklusif, khususnya dari kalangan intelektual muda. RBJMD ini seharusnya dibahas bersama semua elemen, terutama anak-anak muda Tebo. Tapi saya sudah konfirmasi ke kawan-kawan organisasi mahasiswa lain dan ternyata tidak ada yang dilibatkan, ujarnya. Ia menduga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Tebo memiliki pandangan sempit dalam merumuskan pembangunan sehingga melewatkan peran serta penting mahasiswa. Bisa jadi mereka rabun dalam melihat elemen strategis seperti mahasiswa, atau mungkin mereka tidak paham bagaimana menerjemahkan visi misi Tebo Maju bersama anak muda, katanya. Menurutnya RBJMD seharusnya memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan program pembangunan daerah secara menyeluruh untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu penting melibatkan generasi muda yang memiliki gagasan segar serta semangat perubahan. Seharusnya dibahas juga dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Tebo dari SD hingga perguruan tinggi, serta bagaimana pemerintah hadir dalam mendukung kreativitas pemuda di desa-desa, jelasnya. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bapeda Tebo belum berikan respon saat dihubungi media. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, kecelakaan beruntun lagi-lagi terjadi di Jalan Raya Badang Bukit Tinggi, tepatnya di kawasan Bukit Berbunga, Silaing Bawah, Padang Panjang, Rabu 23 April 2025 sekitar pukul 11 lebih 30 menit waktu seberat atau setengah 12 pagi siang. Kecelakaan itu melibatkan 1 unit truk, 6 unit minibus serta 3 unit sepeda motor. Seperti kecelakaan beruntun sebelumnya, baik dari turunan Silaing sampai Lembah Anai maupun turunan Penyalayan, pemicunya lagi-lagi rimblong truk. Kapolres Padang Panjang AKBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro melalui Kasat Lantas Ibtu Jamaluddin menuturkan kecelakaan itu bermula saat truk Hino dengan nomor polisi BA8006NU yang dikemudikan oleh Asril Yasri datang dari arah Padang Panjang menuju ke arah Padang. Sesampainya di lokasi yang jalannya menurun, kendaraan yang dikemudikan Asril mengalami remblong sehingga kendaraan tidak terkendali lalu menabrak kendaraan yang berada di depannya berupa 6 kendaraan minibus dan 3 kendaraan sepeda motor. Meski ada 1 unit minibus yang terlempar ke jurang di sisi jalan, beruntung tidak ada korban jiwa, hanya saja 12 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit IRC Padang Panjang. Begitu menerima laporan dari masyarakat,
petugas Satlantas Polres Padang Panjang segera menuju lokasi untuk melakukan pengaturan lalu lintas serta pengamanan tempat kejadian perkara (TKP). Personil kami langsung mengamankan lokasi dan mengevakuasi kendaraan yang terlibat agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Saat ini, kasus ini sedang dalam penanganan lebih lanjut oleh tim unit Laka Lantas, ujar Kasat Lantas. Polres Padang Panjang juga mengimbau agar pengendara selalu berhati-hati, mematuhi aturan lalu lintas, memastikan kondisi kendaraan layak jalan, serta menjaga jarak aman antara kendaraan untuk menghindari kecelakaan serupa di masa mendatang. Sementara peristiwa tragis terjadi di Jalan Raya Padang Besi nomor 24 Kota Padang pada hari Rabu dini hari tanggal 23 April 2025 sekitar pukul 1:54 Indonesia Barat. Sebuah truk diduga kehilangan kendali dan menabrak sebuah rumah warga, mengakibatkan 2 anak meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban tewas dalam kejadian ini adalah bernama Rafa berumur 8 tahun dan Arfan berumur 4 tahun yang saat itu sedang berada di dalam rumah bersama ibunya Lia berumur 33 tahun. Ia mengalami luka-luka. Sopir truk juga dilaporkan mengalami luka, saat ini setengah menjalani perawatan medis. Menurut informasi awal, truk tersebut melaju dari arah Sitinjau Lawi menuju pusat kota, namun sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan diduga tidak mampu dikendalikan sehingga akhirnya menabrak bagian depan rumah. Tim gabungan dari kepolisian, petugas medis, dan warga setempat segera melakukan evakuasi. Semua korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Kepolisian setempat masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa kondisi kendaraan dan kemungkinan kelalaian dari pihak pengemudi. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.